kita sudah belajar tentang yang 144.000 pasukan khusus Tuhan, yaitu umat pilihan yang sanggup bertahan pada akhir zaman saat kedatangan Yesus yang kedua. Mereka lah yang memantulkan keindahan tabiat Kristus sampai akhir. Berarti paling sedikit ada 144.000 sisi keindahan tabiat Kristus. Dan memang 144.000 pun tidak akan cukup untuk memantulkan tabiat Kristus yang tak terhingga itu. Bahkan sebanyak pasir di laut pun tidak akan cukup. Tabiat Kristus adalah menggambarkan kasih. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, hanya 1 detik saja untuk membaca, tetapi kita membutuhkan kekekalan untuk mempelajarinya. Andaikan langit menjadi kertas dan lautan menjadi tinta, pasir di laut menjadi penulis-penulis, sekalipun langit sudah penuh dan lautan menjadi kering, tetapi tetap tidak cukup untuk menuliskan kasih Tuhan, yaitu keindahan tabiat Kristus. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Suku Israel ada 12. Apakah yang 144.000 ini adalah orang Israel jasmani? Tidak, karena ada 2 suku yang tidak masuk surga, yaitu suku Efraim dan suku Dan. Dan sepanjang sejarah 12 suku Israel telah berkali-kali mengalami perubahan sesuai dengan situasi kondisi tabiat mereka. Awalnya inilah 12 suku Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Tetapi saat keluar dari Mesir, dicatat ulang sudah dirombak. 1 Ruben, 2 Simon, 3 Gad, 4 Yehuda, 5 Issachar, 6 Zebulon, 7 Efraim anak Yusuf, 8 Manasye anak Yusuf, 9 Benjamin, 10 Dan, 11 Asher, 12 Naftali. Dalam Kejadian pasal 48 dicatat bahwa Yakub berkata kepada Yusuf, "Anakmu Efraim dan Manasye akan kuberikan bagian." Jadi kedua anak Yusuf, Efraim nomor 7 dan Manasye nomor 8, sudah masuk mewakili Yusuf. Lalu suku Lewi tidak dimasukkan karena sudah melayani setiap suku. Jadi secara tidak langsung sudah ada di setiap suku. Bilangan pasal 1 ayat 49, Lewi tidak dihitung, jangan dicatat dan dihitung, karena suku Lewi dimasukkan ke setiap suku lainnya. Kemudian yang akan masuk surga sudah berubah lagi. Suku Dan tidak masuk, dan juga suku Efraim. Tentang Dan, semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Kejadian 49 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Hosea pasal 4 ayat 17. Kemudian suku Lewi masuk kembali. Begitu juga Yusuf. Ruben, si sulung, didaftarkan sebagai yang kedua. Sementara Yehuda, anak keempat, didaftarkan sebagai yang pertama. Jadi nama-nama ini adalah refleksi dari tabiat mereka dan mengandung arti simbolis dalam pengertian dan nubuatan. Yehuda artinya aku akan memuji Tuhan. Ruben, Tuhan memperhatikan aku. Gad memberikan kemujuran. Asher, aku ini berbahagia. Naftali, pergulatanku. Manasye membuatku melupakan. Simeon, Tuhan
Tuhan mendengar aku. Lewi berat padaku. Issakhar membeli bagiku. Zebulon tinggal. Yusuf akan ditambahkan kepadaku. Benjamin anak dari tangan kanannya. Ketika digabungkan nama-nama tersebut, akan membentuk sebuah pernyataan yang luar biasa yang menyatakan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari tabiat yang beraneka ragam. Tuhan poles tabiat-tabiat orang-orang percaya sehingga bunyinya seperti ini. Aku akan bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memperhatikan aku dan memberiku kemujuran. Aku berbahagia karena pergulatanku. Tuhan membuat aku untuk melupakannya. Tuhan mendengar aku dan erat padaku. Dia telah membeli bagiku sebuah tempat tinggal dan akan menambahkan kepadaku anak dari tangan kanannya. Tuhan mengkomunikasikan pekabaran khusus kepada kita melalui nama-nama suku Israel ini. Tabiat-tabiat yang lulus masuk surga dan yang mana tabiat yang tidak lulus masuk surga seperti Efraim dan Dan. Dan ini memberi pelajaran kepada kita bagaimana tabiat kita menentukan kekekalan kita. Tabiat kita harus mengikuti jejak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk bertobat, tetapi bangsa Israel tetap tidak mau dengan melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Sehingga dengan kejadian itu, maka bangsa Israel sudah resmi ditolak sebagai bangsa, tidak lagi berfungsi sebagai bangsa pilihan. Mereka sudah gagal sebagai pembawa terang ke dunia yang gelap, malah mereka sudah terserak ke seluruh dunia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah Israel rohani. Jadi, mari kita jagalah tabiat kita, maka kita akan masuk dalam daftar salah satu suku dari Israel rohani. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin.